Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sesungguhnya karunia Allah Azza wa Jalla dan penghargaan yang Allah berikan kepada kita sangat tergantung dengan ikhtiar yang kita lakukan. Kan itu ada satu bukti akan kejujuran niat dan azam kita untuk melaksanakan suatu ibadah, untuk bisa mendapatkan nilai dan penghargaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang Allah nyatakan, wa qul i'malu, maka beramallah, maka berusahalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, Rasul pun menyaksikan, dan orang-orang beriman pun menyaksikan. Ya. Persaksian ini Allah akan hargai saat kita telah melakukan ikhtiar, upaya keras untuk mendapatkan tujuan hidup manusia, yakni beribadah untuk mendapatkan kemuliaan duniawi maupun kemuliaan ukhrawi. Pelaksanaan ibadah qiyamul lail adalah upaya terbaik untuk bisa meraih nikmat surga itu, meraih kebahagiaan di dunia, ya, mendapatkan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, bahkan menjadi hal yang melapangkan kehidupan bermasyarakat, menjadi cara terbaik untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebaik-baiknya. Itu adalah ketika mereka mampu bangkit pada malam hari untuk melaksanakan ibadah. Maka di antara ikhtiar untuk bisa mencapai ibadah yang maksimal dan mampu bangkit pada malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail, itu di antaranya adalah yang pertama, ada kesiapan, ya, untuk bisa melakukan ibadah itu. Karena kalau sesuatu ibadah yang dilaksanakan tanpa dasar persiapan, justru akan menjadi kecelakaan tersendiri. Allah Azza wa Jalla bisa saja menolak amalan itu, karena bisa saja amalan diawali dengan kelalaian tanpa ada persiapan, itu bisa saja dilakukan tanpa ada nilai keikhlasan. Maka mempersiapkan segala hal yang dapat membantu kita untuk bisa bangun salat malam itu sangat penting. Karena ini juga merupakan bagian dari ibadah salat malam itu sendiri. Makanya kita dapati beberapa ibadah hanya mendapatkan beberapa persen saja dari ibadah itu. Karena ibadah yang dilaksanakan hanya sebatas melaksanakan ibadah saja tanpa ada kesiapan. Karena dengan persiapan inilah sebenarnya Allah Azza wa Jalla menilai diri kita sebagai pembuktian niat dan ikhlas. Seperti Allah telah nyatakan di dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Salah satu nilai keikhlasan itu adalah adanya kesiapan untuk melakukan suatu ibadah. Salat malam yang punya keutamaan sangat tinggi dan besar dalam kehidupan seorang hamba, ketika ia mampu mempersiapkan diri, maka akan bertambahlah keutamaan tadi. Di antaranya adalah cara mempersiapkan diri pada siang hari, disunnahkan untuk memperbanyak sunat rawatib. Ditambah waktu siang hari bolehlah kita beristirahat, yang diserahkan dengan qailulah, karena hal itu juga akan menguatkan fisik kita untuk bisa bangun malam hari. Walaupun pada siang hari banyak aktivitas kita yang kita lakukan, tapi dengan melaksanakan qailulah yang merupakan contoh dan kebiasaan yang baik, itu bisa menguatkan untuk bangun malam hari. Selain itu tentu ada niat untuk bangun pada malam hari untuk melaksanakan. Karena Nabi SAW telah menegaskan dari yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla hadits qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung apa yang hambaku persangkakan kepadaku. Dan salah satu bentuk persangkaan baik terhadap Allah adalah adanya keinginan untuk melaksanakan ibadah
yang diserahkan dengan niat shalihah. Dan hal yang terpenting adalah yang ketiga, ya, sebelum tidur kita berwudu. Sebagaimana anjuran berwudu sebelum tidur ini sangat besar nilainya dan manfaatnya. Selain memudahkan kita untuk bisa bangun malam hari, melaksanakan salat malam, ada malaikat yang mengiringi kita pada malam hari itu. Nabi SAW telah menegaskan bahwa man bata, siapa yang tertidur, ya, tahiran, dalam keadaan suci, tentu sebelum tidur mengambil air wudu, mensucikan dirinya, bata mahu fi syi'arihi malak, maka akan dibersamai malam itu dengan malaikat, di mana malaikat itu akan menyatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dosanya orang yang tertidur dalam keadaan suci dan berikanlah rahmat darinya. Kita tidak berharap pada malam hari itu terjadi musibah dan bencana, tapi salah satu upaya yang dapat kita lakukan selain itu akan memudahkan kita untuk bangkit salat malam, bahkan juga upaya untuk menjaga dari keburukan yang terjadi pada malam hari. Salah satunya adalah bersuci pada malam hari sebelum tidur, di mana malaikat yang mulia diperintahkan oleh Allah untuk membersamai orang-orang yang tidur dalam keadaan suci. Itulah kemuliaan di mana seorang mukmin membalikkan, ya, badannya ke kiri dan ke kanan, namun pada saat itu malaikat senantiasa menjaganya, memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar memperoleh maghfirah, ampunan, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan itu adalah balasan langsung yang Allah berikan bagi orang yang tertidur dalam keadaan suci, dan itu juga yang akan memudahkan baginya untuk bisa bangkit di tengah malam untuk melaksanakan salat malam. Dan salah satu sunnah dalam tidur itu agar memudahkan juga untuk bisa bangun malam adalah, khususnya pada bulan Ramadan ini, meletakkan sisi badan kita dari sisi kanan, sebelah kanan. Secara kedokteran bahwa orang yang tertidur dengan mengarah ke arah kiblat ataukah di mana badannya pada sisi sebelah kanan ini akan memudahkan baginya untuk bisa bangun malam. Dia tidak akan tidur dengan terlelap, dia akan mudah terbangun. Dan hal yang lain yang dapat kita lakukan itu adalah adanya kekhawatiran pada salat malam itu tidak terbangun, hendaklah mengakhiri salatnya, ya, dengan melaksanakan salat witir. Jadi kalau saja kita tidak mampu ataukah ada kekhawatiran untuk tidak bisa bangkit pada malam hari, maka bolehlah ia melaksanakan witir, ya, 1 rakaat, 3 rakaat. Dan ini juga sebenarnya dengan membiasakan witir itu dia akan mudah juga terbangun. Justru ketika dikhawatirkan tidak terbangun dan diawali dengan witir, bisa menjadi wasilah dan asbab untuk bisa bangun malam, ya, karena mengawali tidurnya itu dengan salat malam, dan justru itu yang mendukung dirinya dan membuat dia bisa terbangun dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan hal yang penting adalah pada malam hari ketika kita terbangun, hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa saja kita terbangun tanpa dibarengi dengan zikir, justru itu akan mengakibatkan dia terhindar, bahkan menjauhkan dirinya, ya, dari tempat salat. Justru akan mendekatkan dirinya ke tempat tidur. Maka ketika seorang terbangun pada malam hari sebelum subuh atau fajar dengan berzikir kepada Allah, dan itu dia membuat dirinya bisa giat, pada akhirnya bisa berwudu dan bisa melaksanakan salat. Dan inilah karena seorang yang tertidur itu akan diikat dengan 3 ikatan. Yang dimana kalau 3 ikatan ini, 2 ikatan pertama kita tidak mampu melepaskannya, maka ikatan yang ketiga itu pun sulit akan dibuka. Ikatan pertama dapat terbuka ketika kita bangun tidur langsung berzikir kepada Allah. Ikatan kedua dapat terbuka ketika kita terbangun dan langsung berwudu, membersihkan badan kita dan menyempurnakannya dengan wudu itu. Dan ikatan ketiga, dan inilah yang memudahkan kita untuk bisa salat, adalah membukanya dengan melaksanakan salat ringan 2 rakaat yang distilahkan adalah salat iftitah. Dan salat ringan inilah kalau dilaksanakan membantu kita untuk dapat bangkit
melanjutkan sholat yang di awalnya hanya mungkin 2 rakaat ringan, hanya membaca surah Al-Fatihah saja, tapi pada akhirnya kita mampu melaksanakan, maka akan membuka untuk bisa melanjutkan sholat malam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah mempersiapkan diri kita untuk bisa bangun malam, karena itu satu indikasi baik dan pembuktian niat yang jujur untuk diri kita bisa bangkit bermunajat pada malam hari bertemu dengan Allah, Maha Pemberi rezeki dan pemberi keamanan dalam hidup kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.